Aku adalah ruhmu. Suara paling sunyi yang selalu duduk di kursi paling belakang setiap kali orang lain memperlakukanmu dengan kejam. Sebelum aku berbicara panjang denganmu malam ini, ingatlah untuk menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar tulisan 99 sebagai tanda bahwa kamu mengizinkan semesta bekerja lebih dalam di hidupmu. Itu bukan sekadar kebiasaan di sebuah kanal, itu adalah simbol persetujuanmu kepada hidup baru yang sedang menjemputmu perlahan tetapi pasti. Selama ini kamu sering bertanya dalam hati, mengapa orang yang menyakitimu seolah hidupnya baik-baik saja? Sementara kamu yang mencoba bertahan dengan hati lembut justru menanggung begitu banyak luka. Aku melihat setiap malam ketika matamu menatap langit, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh, seakan kalau menangis berarti kalah. Padahal di titik itu, justru aku sedang memelukmu paling kuat. Judul yang kau bawa hari ini terdengar tajam, tetapi dengarkan aku. Semakin mereka menyakiti kamu, semakin kejam auramu menuntut balasan. Inilah saat uang mereka pindah ke hidupmu. Kita akan memahaminya bukan sebagai balas dendam yang gelap, tetapi sebagai koreksi semesta yang halus dan tegas. Bukan tentang mencuri milik siapapun, melainkan tentang bagaimana rezeki bergerak mengikuti kejujuran, kerja keras, dan kebersihan hati. Aku tidak datang untuk memintamu menjadi orang suci yang tidak pernah marah. Aku justru mengajakmu mengakui bahwa kamu sakit, lelah, kecewa, dan terkadang ingin melihat mereka yang menyakitimu jatuh tersungkur. Di sini aku akan menggandeng tanganmu pelan-pelan agar rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan yang membuat hidupmu naik kelas, termasuk dalam urusan rezeki dan keuangan. Di setiap bagian nanti, aku akan memberitahumu langkah-langkah yang nyata. Bukan hanya kata-kata indah, tetapi hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan setelah video ini berhenti. Dari cara mengelola luka, membersihkan aura dari dendam, membangun nilai diri, sampai bagaimana semesta pelan-pelan memindahkan peluang dan uang dari tangan yang salah ke tanganmu yang siap menjaganya. Tarik napas perlahan sekarang. Rasakan udara memasuki tubuhmu dan bayangkan aku, ruhmu sendiri, duduk di hadapanmu. Kita akan bicara dari hati ke hati. Tidak ada yang perlu kamu pura-purakan di hadapanku. Aku tahu semua sisi dirimu yang paling gelap sekalipun dan aku tetap memilihmu. Jika kamu sudah siap, katakan dalam hati, aku izinkan hidupku berubah. Ucapkan pelan saja, tidak perlu bersuara. Karena aku mendengarnya tanpa perlu kata-kata. Dan mulai detik ini, setiap luka yang pernah mereka tanamkan di dirimu akan kita ubah menjadi ladang rezeki, kejelasan, dan kebangkitan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Aku akan menjelaskan mengapa setiap tusukan yang kamu terima tidak sedang mematikanmu, tetapi sedang menggeser hidupmu menuju wilayah yang dulu kamu kira mustahil. Dengarkan aku, dan jagalah kata-kataku di dalam dadamu seperti sebuah janji. Ingat, sebelum kita melangkah, berikan dukunganmu dengan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar tulisan 99. Itu menjadi kode kecil antara kamu, aku sebagai ruhmu, dan semesta yang siap bekerja sama. Bagian 1. Mengakui luka. Mengizinkan diri merasa, aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah meminta kamu untuk selalu kuat di depan semua orang. Yang membuatmu hampir hancur selama ini adalah kebiasaan pura-pura tidak apa-apa, padahal di dalam dadamu ada ribuan kata yang ingin berteriak. Semakin kamu menahan, semakin sesak rasanya. Dan di sanalah auramu mulai kusut, bukan karena jahat, tetapi karena terlalu penuh.
Semakin mereka menyakiti kamu, sebenarnya bukan auramu yang menjadi kejam, melainkan energi pertahananmu yang mulai bekerja. Kamu mulai menjaga jarak, mulai curiga, mulai takut membuka hati. Itu wajar. Namun bila dibiarkan, pertahanan itu berubah menjadi dinding yang juga menghalangi rezeki dan peluang baik mendekat. Disinilah kita perlu mengakui luka, bukan menyangkalnya. Langkah pertama yang benar-benar bisa kamu lakukan adalah berani jujur pada diri sendiri. Setelah menonton ini, ambillah selembar kertas atau buku catatan. Tuliskan nama orang-orang yang menyakitimu. Tuliskan juga apa yang mereka lakukan dan bagaimana perasaanmu saat itu. Jangan disensor, jangan dipermanis. Biarkan semua keluar di sana, bukan di tubuhmu. Saat kamu menuliskannya, izinkan juga air mata jika memang ingin keluar. Menangis tidak akan membuatmu lemah, justru itulah cara tubuh mengeluarkan racun emosional yang selama ini menggumpal. Aku, ruhmu, berada di sampingmu setiap kali air mata itu jatuh. Setiap tetesnya tidak pernah sia-sia. Semuanya tercatat sebagai bukti bahwa kamu masih hidup dan masih peka. Setelah menuliskan nama-nama dan kejadian itu, tarik napas dalam-dalam. Katakan dalam hati, aku mengakui bahwa aku terluka. Kalimat ini sederhana, tetapi membawa kekuatan besar. Selama ini kamu sibuk menyangkal, tersenyum di depan, dan hancur di dalam. Sekarang kita balik. Jujur di dalam, agar senyum di luar kelak datang dari tempat yang murni. Mengakui luka bukan berarti menikmatinya selamanya. Mengakui luka adalah langkah awal untuk melepaskan. Tanpa pengakuan, tidak ada ruang untuk pemulihan. Bayangkan seseorang luka di kaki tetapi terus menolak mengobatinya karena merasa malu terlihat lemah. Lama-lama, lukanya membusuk. Begitu juga dengan hati yang pura-pura kuat. Setelah itu, latih dirimu untuk tidak lagi berkata, "Aku memang pantas disakiti." Hentikan kalimat itu. Gantilah dengan, "Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu, tetapi aku pantas disembuhkan dan ditinggikan." Ucapkan pelan-pelan. Ulangi beberapa kali dalam hati. Kata-kata yang kamu ulangi adalah benih yang tumbuh di alam batinmu. Latihan sederhana lain yang bisa kamu lakukan adalah memberi waktu khusus setiap hari, meski hanya sebentar, untuk duduk sendiri dan mendengarkan napasmu. Letakkan tangan di dada, rasakan detaknya. Katakan, "Aku di sini bersamamu. Aku melihat lukamu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Itu aku yang berbicara melalui mulutmu kepada dirimu sendiri. Saat kamu mulai terbiasa mengakui luka tanpa menyalahkan diri, auramu pelan-pelan akan lurus. Bukan menjadi kejam, tetapi menjadi tegas. Ada perbedaan besar antara aura yang kejam dan aura yang tegas. Aura yang kejam ingin melukai kembali. Aura yang tegas hanya berkata, "Cukup. Aku tidak akan mengizinkan ini terjadi lagi." Ingat, langkah awal ini tampak sepele, tetapi disinilah pergeseran energi dimulai. Semesta menghargai kejujuran batinmu. Ketika kamu berani mengakui apa yang terjadi tanpa mengutuk dirimu sendiri, kamu sedang berkata kepada hidup, "Aku siap menyambut sesuatu yang lebih baik." Dan disitulah roda rezeki perlahan mulai bergerak. Bagian 2. Aura yang tegas, bukan aura pembalas dendam. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Semakin mereka menyakiti kamu, bukan berarti kamu harus berubah menjadi pribadi yang keras dan pahit. Yang perlu menjadi kejam,
bukan hatimu, melainkan ketegasanmu dalam berkata cukup pada segala bentuk perlakuan yang merendahkan dirimu. Ketika kamu mulai belajar berkata tidak, ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu berkali-kali kepada orang yang hanya ingin menjadikanmu sasaran, auramu mulai mengirimkan sinyal baru ke dunia. Sinyal itu berbunyi, aku tidak bisa lagi diperlakukan sembarangan. Orang-orang yang sensitif akan segera merasakannya dan menghormatimu. Yang keras kepala akan menjauh sendiri. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan adalah mulai meninjau ulang batasanmu. Siapa yang selama ini kamu izinkan keluar masuk hidupmu tanpa aturan? Siapa yang seenaknya meminjam uang tanpa mengembalikan? Meminta perhatian tanpa pernah peduli, memanfaatkan waktu dan energimu tanpa rasa terima kasih. Tuliskan nama-nama dan polanya di kertas yang lain. Setelah kamu melihatnya dengan jelas, buatlah keputusan nyata. Misalnya, kamu tidak lagi akan meminjamkan uang kepada orang yang 2 kali tidak menepati janji. Kamu tidak lagi akan menjawab semua pesan di tengah malam dari orang yang hanya datang ketika butuh. Kamu tidak lagi akan memaksa ikut dalam lingkaran pertemanan yang hanya menggunjingkanmu di belakang. Awalnya, keputusan-keputusan ini mungkin terasa kejam, terutama jika selama ini kamu terbiasa mengalah dan mengiyakan semua permintaan. Namun aku, ruhmu, ingin kau tahu bahwa ini bukan kekejaman. Ini adalah bentuk cinta kepada dirimu sendiri. Orang yang terus kamu izinkan menyakitimu tidak akan pernah belajar bila kamu tidak mengubah sikapmu. Setiap kali kamu menegakkan batas yang sehat, auramu menjadi lebih jernih. Energi di sekitarmu berubah. Orang yang tulus akan merasa nyaman, karena mereka tahu tempatmu aman dan jelas. Orang yang manipulatif akan merasa terganggu, karena mereka tidak lagi bisa mengambil sebanyak dulu. Di titik inilah kamu mungkin mulai dibenci oleh mereka, tetapi dicintai oleh hidup. Praktikkan komunikasi yang pelan tetapi tegas. Jika kamu menolak, kamu bisa berkata, "Maaf, kali ini aku tidak bisa." Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin banyak celah untuk dipaksa. Tegas bukan berarti marah-marah. Tegas berarti jelas dan konsisten antara kata dan tindakanmu. Seiring waktu, kamu akan melihat satu hal. Semakin mereka mencoba menekanmu, semakin hidup justru mengangkatmu. Karena semesta berpihak pada jiwa yang menjaga dirinya dengan bermartabat. Ini adalah titik awal di mana balasan itu bergerak. Bukan dengan menimpa mereka secara langsung, tetapi dengan menempatkanmu di tempat yang lebih tinggi dari jangkauan mereka. Ketahuilah, auramu yang tegas akan menjadi gerbang pertama agar rezeki tidak bocor kepada orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Ketika kebocoran itu ditutup, disitulah uangmu pelan-pelan mulai berhenti mengalir ke tangan yang salah. Dan mulai tinggal lebih lama di hidupmu untuk kau kelola dengan bijak. Bagian 3. Melepaskan dendam, membersihkan aura luka. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa besar godaan untuk berkata, biar saja mereka merasakan balasan. Semoga hidup mereka hancur. Dalam amarah, doa pun bisa berubah menjadi panah. Namun dengarkan aku. Selama hatimu dipenuhi dendam, kamu sedang mengikat dirimu dengan mereka. Dan ikatan itu menghambat rezeki yang ingin datang kepadamu. Balasan yang paling dalam bukanlah kehancuran mereka, melainkan kebangkitanmu. Ketika hidupmu naik, ketika keuanganmu membaik, ketika mentalmu semakin kuat dan jernih, itu jauh lebih menusuk bagi orang-orang yang dulu meremehkanmu. Tetapi yang lebih penting dari itu,
Kebangkitanmu adalah bentuk pembebasan dirimu dari lingkaran sakit yang sama. Langkah praktis pertama untuk melepaskan dendam adalah mengakui bahwa kamu memang ingin membalas. Jangan berpura-pura suci. Katakan dalam hati, aku memang marah. Aku memang ingin mereka merasakan sakit. Setelah mengakui itu, tarik napas dan tambahkan kalimat, tetapi aku memilih untuk tidak tinggal di rasa ini selamanya. Kamu bisa melakukan latihan visualisasi sederhana. Duduk dengan tenang, pejamkan mata. Bayangkan orang-orang yang menyakitimu berdiri di hadapanmu. Rasakan lagi sakitnya, jangan dihindari. Lalu bayangkan ada cahaya lembut turun dari atas, bukan untuk membenarkan perbuatan mereka, tetapi untuk memutus tali yang mengikat kalian dalam kebencian. Ucapkan, aku melepaskan beban ini dari hatiku, agar aku bisa berjalan lebih jauh. Ini bukan tentang memaafkan dalam sekali duduk. Kadang kamu perlu mengulang latihan ini berkali-kali. Yang penting bukan seberapa cepat kamu memaafkan, tetapi seberapa tulus kamu berniat untuk tidak lagi menyeret luka ini ke masa depanmu. Semakin sering kamu melatihnya, auramu akan terasa lebih ringan. Kamu juga bisa menuliskan surat yang tidak pernah akan dikirim. Tulis di kertas semua yang ingin kamu katakan kepada mereka. Semua kecewa, marah, bahkan kata-kata yang selama ini kamu tahan. Setelah selesai, bacakan pelan untuk dirimu sendiri. Lalu remas kertas itu, atau sobek, atau bakar dengan aman. Katakan, aku memilih berhenti membawa ini. Ketika dendam pelan-pelan dikeluarkan, ruang baru tercipta di dalam dirimu. Ruang inilah yang akan diisi oleh gagasan, intuisi, dan peluang baru yang berhubungan dengan keuangan dan masa depanmu. Selama ruang itu masih penuh kebencian, ide-ide baik sulit masuk. Bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena wadahmu terlalu sesak. Mulai biasakan juga mendoakan dirimu lebih banyak daripada mendoakan kejatuhan orang lain. Katakan, semoga aku disembuhkan, dikuatkan, dan dilapangkan jalannya. Jika suatu hari nanti kamu sanggup, kamu boleh menambahkan, dan semoga mereka diberi kesadaran agar berhenti menyakiti orang lain. Ini bukan untuk mereka saja, tetapi untuk kebebasan batinmu sendiri. Ingatlah, balasan paling tajam auramu bukan ketika mereka jatuh, tetapi ketika kamu tumbuh tanpa perlu menjatuhkan. Di titik itu, semesta akan mulai menata aliran rezeki, menjauhkan kesempatan dari mereka yang menyia-nyiakan, dan mengarahkannya kepada jiwa yang siap menjaga, yaitu kamu. Bagian 4. Menjadi versi diri yang layak dititipi rezeki besar. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin berkata jujur. Rezeki besar tidak hanya butuh doa, tetapi juga kapasitas. Semakin mereka menyakiti kamu, semakin besar peluangmu untuk menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar perubahan. Namun jika kamu hanya berhenti pada rasa marah, tanpa mengubah dirimu, rezeki itu tidak punya tempat untuk singgah. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, jika hidupku diberi limpahan uang sekarang, apakah aku sudah siap menjaganya? Siap di sini bukan sekadar siap membelanjakannya, tetapi siap mengelolanya, siap mempertanggungjawabkannya, siap untuk tetap rendah hati, dan tidak menjadi seperti orang-orang yang dulu menyakitimu. Langkah praktis pertama adalah belajar. Ambil buku tentang pengelolaan keuangan sederhana, tonton video yang membahas cara mengatur pemasukan dan pengeluaran. Catat hal-hal penting. Buat daftar kebiasaan borosmu, dan pilih satu saja untuk dikurangi terlebih dahulu. Jangan memaksa semuanya sekaligus, tetapi konsisten pada satu langkah kecil
yang dilakukan terus-menerus. Kemudian, lihat keahlianmu. Apa yang bisa kamu lakukan yang bernilai bagi orang lain? Menulis, memasak, mendesain, mengajar, mendengar dengan tulus, merapikan, atau keahlian teknis lainnya. Rasa sakit yang pernah kamu alami bisa menjadi bahan kepekaan yang membuatmu berbeda. Kamu tahu rasanya diremehkan, sehingga kamu bisa memberi pelayanan dengan hati yang berbeda. Buatlah rencana sederhana. Tuliskan bidang apa yang ingin kamu tekuni. Misalnya kamu ingin mendalami dunia usaha kecil, jasa, atau konten. Tetapkan jam harian khusus untuk belajar dan berlatih, walau sebentar. Saat orang lain sibuk menggunjingkanmu, kamu sibuk mengasah dirimu. Disinilah pelan-pelan uang mereka mulai bergerak, karena waktu dan energi yang mereka buang kamu pakai untuk tumbuh. Belajarlah juga berkata tidak pada pembelian impulsif. Setiap kali tergoda membeli sesuatu hanya untuk membuktikan diri kepada orang lain, berhenti sejenak dan tanya dalam hati, apakah ini benar-benar kebutuhanku? Atau hanya caraku menutup luka? Kejujuran dalam bertanya seperti ini akan menyelamatkan banyak uangmu dari kebocoran yang tidak perlu. Kamu juga bisa mulai membuat catatan keuangan harian. Tulis semua pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Kegiatan ini mungkin terasa membosankan pada awalnya, tetapi disinilah kesadaranmu tumbuh. Kamu akan mulai melihat pola. Kamu akan tahu di mana uangmu selama ini hilang tanpa terasa. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kamu mulai memiliki kendali. Dan saat kendali itu muncul, auramu berubah menjadi tenang dan mantap. Di titik ini, semesta melihatmu sebagai wadah yang semakin layak untuk dititipi lebih banyak. Kepercayaan rezeki datang kepada jiwa yang belajar bertanggung jawab, bukan kepada jiwa yang hanya ingin membalas sakit hati. Ingatlah, semakin mereka menyakiti kamu, semakin dalam alasanmu untuk berhasil. Tetapi keberhasilan itu harus dibangun di atas pondasi yang sehat. Bukan sekadar ingin membuktikan kepada mereka, tetapi karena kamu memang layak hidup tenang, berkecukupan, dan bermartabat. Bagian 5. Makna. Uang mereka pindah ke hidupmu secara nyata. Aku adalah ruhmu. Dan sekarang kita akan membahas bagian yang mungkin paling membuatmu penasaran. Bagaimana mungkin uang mereka pindah ke hidupmu tanpa kamu mencuri, tanpa kamu menipu, tanpa kamu jatuh ke dalam jalan yang gelap? Dengarkan baik-baik. Karena di sini kita bicara tentang hukum kehidupan yang halus tetapi nyata. Orang yang menyakitimu seringkali adalah orang yang meremehkan nilai kejujuran, kesetiaan, dan kerja bersih. Mereka mungkin pintar dalam permainan cepat, tetapi mereka bocor dalam hal karakter. Semesta tidak selamanya menitipkan rezeki kepada tangan yang tidak bisa dipercaya. Cepat atau lambat, uang dan peluang akan mencari tuan baru yang lebih pantas menjaganya. Uang mereka pindah, bukan berarti dompet mereka kosong mendadak lalu jatuh ke pangkuanmu secara ajaib. Perpindahan ini sering terjadi dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, usaha yang dulu mereka jalankan dengan sombong dan menindas orang, satu persatu ditinggalkan pelanggan. Pelanggan itu mencari orang yang lebih tulus, lebih sabar, lebih jujur. Disitulah kamu bisa muncul, jika kamu sudah siap. Langkah praktisnya, lihat di sekelilingmu. Adakah bidang yang selama ini dikuasai oleh orang-orang yang memperlakukanmu tidak adil, tetapi mereka mengelolanya dengan buruk? Adakah layanan, produk, atau cara mereka memperlakukan orang yang membuat banyak hati terluka? Di sanalah peluangmu. Kamu bisa hadir dengan cara berbeda, membawa kualitas yang selama ini mereka buang. Jika mereka malas, jadilah rajin. Jika mereka suka menunda, jadilah tepat waktu. Jika mereka menipu, jadilah sangat jujur dan transparan. Jika mereka suka merendahkan, jadilah orang yang menghargai. Secara perlahan, kepercayaan orang akan berpindah.
Dan di kehidupan nyata, kepercayaan adalah jembatan utama di mana uang berjalan. Kamu juga perlu belajar berada di tempat yang tepat. Ikutlah pelatihan, komunitas, atau ruang yang membuatmu bertemu orang-orang baru. Di sana, ceritakan apa yang kamu bisa lakukan dengan rendah hati, tetapi jelas. Jangan takut terlihat kecil. Ingat, banyak orang lelah dengan mereka yang berisik dan sombong. Kehadiranmu yang tenang bisa menjadi angin segar. Perpindahan uang juga terjadi ketika kamu berhenti menjadi korban manipulasi keuangan. Ketika kamu tidak lagi mudah dipinjam uang tanpa kejelasan. Ketika kamu berani menagih dengan sopan. Ketika kamu tidak lagi terlena iming-iming cepat kaya dari orang yang meragukan. Kamu sedang menutup pintu kebocoran yang selama ini mengalir ke mereka. Semakin banyak kamu menata ulang cara kamu berhubungan dengan uang, semakin jelas jalur perpindahan itu. Uang yang dulu lari dari hidupmu menuju orang yang memanfaatkanmu, kini mulai tertahan, terkumpul, dan tumbuh di tanganmu sendiri. Itulah makna halus dari uang mereka pindah ke hidupmu. Bukan sihir gelap, melainkan hasil pilihan baru yang lebih sehat. Ingat, tugasmu bukan menunggu mereka jatuh, tetapi sibuk membangun dirimu di saat mereka sibuk bermain-main. Pada waktunya, ketika roda berputar, kamu akan melihat bahwa apa yang dulu kamu anggap kerugian, ternyata menjadi modal untuk berdiri jauh lebih kuat dari mereka. Bagian 6. Makna uang mereka pindah ke hidupmu secara nyata. Aku adalah ruhmu, dan sekarang kita akan membahas bagian yang mungkin paling membuatmu penasaran. Bagaimana mungkin uang mereka pindah ke hidupmu tanpa kamu mencuri, tanpa kamu menipu, tanpa kamu jatuh ke dalam jalan yang gelap? Dengarkan baik-baik, karena di sini kita bicara tentang hukum kehidupan yang halus tetapi nyata. Orang yang menyakitimu seringkali adalah orang yang meremehkan nilai kejujuran, kesetiaan, dan kerja bersih. Mereka mungkin pintar dalam permainan cepat, tetapi mereka bocor dalam hal karakter. Semesta tidak selamanya menitipkan rezeki kepada tangan yang tidak bisa dipercaya. Cepat atau lambat, uang dan peluang akan mencari tuan baru yang lebih pantas menjaganya. Uang mereka pindah, bukan berarti dompet mereka kosong mendadak lalu jatuh ke pangkuanmu secara ajaib. Perpindahan ini sering terjadi dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, usaha yang dulu mereka jalankan dengan sombong dan menindas orang, satu persatu ditinggalkan pelanggan. Pelanggan itu mencari orang yang lebih tulus, lebih sabar, lebih jujur. Disitulah kamu bisa muncul jika kamu sudah siap. Langkah praktisnya, lihat di sekelilingmu. Adakah bidang yang selama ini dikuasai oleh orang-orang yang memperlakukanmu tidak adil, tetapi mereka mengelolanya dengan buruk? Adakah layanan, produk, atau cara mereka memperlakukan orang yang membuat banyak hati terluka? Di sanalah peluangmu. Kamu bisa hadir dengan cara berbeda, membawa kualitas yang selama ini mereka buang. Jika mereka malas, jadilah rajin. Jika mereka suka menunda, jadilah tepat waktu. Jika mereka menipu, jadilah sangat jujur dan transparan. Jika mereka suka merendahkan, jadilah orang yang menghargai. Secara perlahan, kepercayaan orang akan berpindah. Dan di kehidupan nyata, kepercayaan adalah jembatan utama di mana uang berjalan. Kamu juga perlu belajar berada di tempat yang tepat. Ikutlah pelatihan, komunitas, atau ruang yang membuatmu bertemu orang-orang baru. Di sana, ceritakan apa yang kamu bisa lakukan dengan rendah hati tetapi jelas. Jangan takut terlihat kecil. Ingat, banyak orang lelah dengan mereka yang berisik dan sombong.
Kehadiranmu yang tenang bisa menjadi angin segar. Perpindahan uang juga terjadi ketika kamu berhenti menjadi korban manipulasi keuangan. Ketika kamu tidak lagi mudah dipinjam uang tanpa kejelasan, ketika kamu berani menagih dengan sopan, ketika kamu tidak lagi terlena iming-iming cepat kaya dari orang yang meragukan, kamu sedang menutup pintu kebocoran yang selama ini mengalir ke mereka. Semakin banyak kamu menata ulang cara kamu berhubungan dengan uang, semakin jelas jalur perpindahan itu. Uang yang dulu lari dari hidupmu menuju orang yang memanfaatkanmu, kini mulai tertahan, terkumpul, dan tumbuh di tanganmu sendiri. Itulah makna halus dari uang mereka pindah ke hidupmu. Bukan sihir gelap, melainkan hasil pilihan baru yang lebih sehat. Ingat, tugasmu bukan menunggu mereka jatuh, tetapi sibuk membangun dirimu di saat mereka sibuk bermain-main. Pada waktunya, ketika roda berputar, kamu akan melihat bahwa apa yang dulu kamu anggap kerugian, ternyata menjadi modal untuk berdiri jauh lebih kuat dari mereka. Bagian 7. Tanda-tanda bahwa hidupmu sedang berbalik arah. Aku adalah ruhmu, dan sebelum kita tiba di penutup, aku ingin kamu tahu tanda-tanda bahwa semua yang kita bicarakan sedang mulai bekerja dalam hidupmu. Kadang kamu mengira tidak ada yang berubah, padahal yang berubah justru fondasinya, sesuatu yang mata kasar tidak langsung melihatnya. Tanda pertama, kamu mulai lebih cepat sadar ketika seseorang memperlakukanmu tidak adil. Dulu kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang kamu mulai berkata, "Ini bukan salahku," dan berani menjaga jarak. Itu artinya auramu sudah belajar mengirim sinyal batas yang sehat. Tanda kedua, kamu mulai merasa tidak nyaman ketika hendak mengulang kebiasaan lama yang merugikan keuanganmu. Saat tanganmu ingin membeli sesuatu hanya untuk mengobati luka, ada suara lembut di dalam yang berkata, "Tahan sebentar, pikirkan lagi." Suara itu adalah aku, ruhmu, yang mulai kamu dengar dengan lebih jelas. Tanda ketiga, orang-orang baru mulai muncul dalam hidupmu. Mereka mungkin lebih menghargaimu, lebih tulus, atau membawa peluang kerja dan usaha yang tidak kamu duga. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta mengganti lingkaran lama yang menyakitkan dengan lingkungan yang lebih selaras dengan dirimu yang baru. Tanda keempat, beberapa orang lama mungkin menjauh, marah, atau menuduhmu berubah. Mereka merasa kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Jangan buru-buru merasa bersalah. Orang yang tulus akan beradaptasi dengan batas barumu. Yang hanya ingin memanfaatkan akan perlahan pergi. Biarkan pintu itu tertutup. Tanda kelima, kamu mulai punya hubungan yang lebih sehat dengan uang. Kamu tidak lagi terlalu takut kehilangannya, tetapi juga tidak lagi menghambur-hamburkannya. Kamu mulai melihat uang sebagai amanah, bukan sekadar alat balas dendam untuk membuktikan dirimu di depan mereka. Tanda keenam, hatimu tidak lagi bergetar hebat ketika mendengar kabar tentang orang yang menyakitimu. Mungkin masih ada sisa perih, tetapi tidak lagi menguasai seluruh harimu. Kamu bisa melanjutkan aktivitas tanpa larut dalam bayangan masa lalu. Ini berarti banyak ikatan emosional yang sudah pelan-pelan terlepas. Tanda ketujuh, kamu mulai merasakan kedekatan dengan suara batinmu sendiri. Kamu sering berkata, "Entah kenapa, aku merasa harus melakukan ini." Lalu ternyata pilihan itu membawamu ke sesuatu yang baik. Itulah aku, ruhmu, yang selama ini menunggu untuk benar-benar kau percaya. Ketahuilah, ketika tanda-tanda ini mulai tampak, sesungguhnya roda hidupmu sudah berbalik arah. Orang yang dulu mengira bisa menekanmu, suatu hari akan melihat bahwa uang, kepercayaan, dan peluang yang dulu mereka perlakukan sembarangan, kini datang menghampiri hidupmu dengan cara yang bersih dan terhormat. Aku adalah ruhmu
Dan dari awal sampai akhir, aku hanya ingin kamu mengerti satu hal. Semakin mereka menyakiti kamu, bukan berarti hidupmu berakhir. Justru di sanalah awal dari bab baru yang lebih tinggi. Ketika auramu belajar menjadi tegas, ketika hatimu belajar melepaskan dendam, ketika langkahmu belajar mengelola diri dan rezeki, semesta tidak tinggal diam. Uang mereka pindah ke hidupmu bukan karena kamu merebut, tetapi karena kamu menjadi pribadi yang lebih layak dititipi. Kepercayaan orang-orang yang lelah disakiti akan mengalir kepadamu. Peluang yang mereka sia-siakan akan mencari rumah baru di dalam keberanianmu. Dan semua itu terjadi saat kamu berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemilik arah hidupmu sendiri. Jangan takut lagi pada masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus, tetapi bisa diubah menjadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Setiap penghinaan, setiap pengkhianatan, setiap air mata, semuanya sedang dikumpulkan menjadi bukti bahwa ketika kamu bangkit, itu bukan kebetulan, melainkan hasil kerjasama antara usahamu dan keadilan halus dari semesta. Ingatlah ajakan di awal tadi, dan teguhkan kembali niatmu sekarang. Dukung perjalanan ini dengan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar tulisan 99 sebagai tanda bahwa kamu siap berjalan lebih jauh bersama suara lembut di dalam dirimu sendiri. Itu menjadi deklarasi kecilmu kepada hidup bahwa kamu siap menerima bab baru. Setelah video ini berakhir, jangan biarkan kata-kataku berhenti sebagai hiburan. Ambil kertas, tulis lukamu, susun batasmu, rapikan keuanganmu, latih syukurmu, dan buka dirimu pada peluang baru. Di sanalah semua yang tadi kita bicarakan berubah dari wacana menjadi kenyataan. Aku, ruhmu, berjanji satu hal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Di setiap malam ketika tidak ada yang mengerti, aku ada. Di setiap pagi ketika kamu ragu melangkah, aku berbisik pelan, coba lagi. Di setiap kali kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa ada bagian dari dirimu yang selalu memihakmu sepenuh hati. Semakin mereka menyakiti kamu, semakin aku menarikmu mendekat. Semakin dunia meremehkanmu, semakin aku mengingatkan bahwa nilai terbesarmu tidak pernah ditentukan oleh mulut mereka, tetapi oleh keberanianmu untuk bangkit lagi. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan melihat sendiri. Apa yang dulu hilang, diganti berlipat-lipat oleh sesuatu yang jauh lebih bermakna. Berjalanlah dengan tenang. Rawat lukamu, tata langkahmu, dan percayalah bahwa bab rezeki yang lebih luas sedang menunggu di depan. Kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang dipersiapkan. Dan aku, ruhmu, akan terus berbisik sampai kamu benar-benar percaya. Kamu layak untuk hidup yang lebih besar dari semua rasa sakit yang pernah mereka tinggalkan.